Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah sistem bilangan. Sistem bilangan terdapat bilangan asli yang simbolkan dengan N dan angkanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua ada bilangan bulat atau integer yang simbolkan dengan Z dan angkanya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Yang ketiga ada bilangan rasional disimbolkan dengan Q. Untuk bilangan rasional tersendiri terdapat Q sama dengan A per B, A, B. Lalu simbol epsilon, Z, B sama dengan kosong, yang artinya adalah Q sama dengan A per B, A, B, satu anggota himpunan dengan Z, B sama dengan kosong. Untuk yang terakhir ada bilangan real yang simbolkan dengan R. Semua bilangan termasuk bilangan irasional itu untuk bilangan real. Materi kedua adalah garis bilangan. Setiap bilangan real memiliki posisi dalam sebuah garis. Contohnya seperti ini. Negatif 3 selalu terletak di sebelah kiri bilangan 0. Kenapa? Karena yang dinamakan bilangan negatif selalu terletak di sebelah kiri bilangan 0. Sedangkan di sebelah kanan bilangan 0 ada angka positif. Begitu pula dengan akar buah dan pi. Kenapa akar buah terletak di sini? Karena akar buah ini bila kita hitung hasilnya, kalau tidak salah ya, hasilnya itu 1,4, 1,421 dan seterusnya. Jadi letak akar 2-nya di tengah-tengah angka 1 dan 2. Sedangkan bilangan pi terletak di bagian sini karena pi adalah 22/7. Jika kita hitung 22/7 hasilnya adalah 3,1428 dan seterusnya. 3,14 ini kira-kira terletak di sini ya. Oleh karena itu kita tulis pi di bagian sini. Nah, yang selanjutnya adalah sifat bilangan real. Sifat bilangan real antara lain, yang pertama itu triktonomi. Jika X dan Y merupakan bilangan real, maka tepat salah satu di antara berikut yang berlaku, yaitu X lebih dari Y, X kurang dari Y, X sama dengan Y. Contohnya gini, 5 lebih dari 2. Terus kalau yang kurang dari ini adalah 3 kurang dari 5. Nah, sedangkan ini adalah 3 sama dengan 3. Seperti itu ya. Yang kedua adalah kotransitifan. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Kenapa? Karena jika kita umpamakan sebuah angka, X itu 2, Y itu 5, dan Z itu 6, maka 2 kurang dari 5, 5 kurang dari 6, maka 2 kurang dari 6, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah penjumlahan. Jika X kurang dari Y, maka X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Jadi contohnya gini, jika X itu adalah 2, Y itu adalah 3, maka 2 ditambah 4 dikurang 3, tambah 4, 2 tambah 4 berapa? 2 ditambah 4 adalah 6. Nah, sedangkan 3 ditambah 4 itu hasilnya adalah 7. Maka 6 kurang dari 7. Yang selanjutnya itu adalah perkalian. Misalkan Z lebih dari 0 dan X kurang dari Y, maka Z dikali X kurang dari Z dikali Y. Contohnya gini, Z lebih dari 0 itu adalah 2 umpamanya ya, dan X ini 3 dan Y ini adalah 4. 2 dikali 3 itu adalah hasilnya 6. Sedangkan 4 dikali 2 itu hasilnya adalah 8 ya. Maka 6 kurang dari 8. Dan misalkan Z kurang dari 0
dan X kurang dari Y. Maka Z dikali X lebih dari Z dikali Y. Jadi contohnya gini, jika Z itu kita umpamakan angka minus 2 dan X itu 3, sedangkan Z itu adalah 4. Maka minus 2 dikali 3 hasilnya adalah minus 6. Sedangkan minus 2 dikali 4 itu adalah minus 8. Nah, jika dalam sebuah garis bilangan itu nolnya di sini itu min 1, di sini min 2, dan begitu seterusnya ya. Maka kira-kira letak minus 6 itu bisa kita umpamakan di sini min 6. Nah, sedangkan min 8 itu kira-kira di sebelah sini minus 8. Nah, oleh karena itu minus 6 kurang dari minus 8 seperti itu. Kawan-kawan. Interval. Jadi dalam sebuah bilangan real itu terdapat sebuah interval ya. Bunyinya seperti ini. Jika X kurang dari A, maka gambarnya ke kirian. Kenapa ke kiri? Karena kurang dari itu bisa kita lambangkan dengan minus ya. Nah, sedangkan lebih dari itu kita bisa lambangkan dengan plus. Ya kan, di tengah-tengah ini bilangan 0 tadi ya. Oke, bisa dipahami? Nah, sedangkan intervalnya bisa kita tulis dengan buka kurung biasa, minus tak hingga, koma A, tutup kurung biasa juga. Kenapa? Karena jika kita ke arah kiri terus itu hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, sedangkan jika X kurang dari sama dengan A, maka gambarnya juga ke kiri. Tetapi di sini titiknya penuh ya. Sedangkan kalau cuma kurang dari aja, nggak ada kurang dari sama dengannya, titiknya itu kita kosongkan ya, atau buletannya kosong, nggak ada isinya gitu ya. Nah, sedangkan intervalnya kita tulis dengan buka kurung, minus tak hingga, koma, A, tutup kurung siku. Kenapa tutup kurung siku? Karena jika di sini tandanya kurang dari sama dengan, di bawahnya ada tanda sama dengannya, itu kita tulisnya tutup kurung siku ya. Jadi minus tak hingga, koma A, tutup kurung siku. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah A kurang dari X, X kurang dari B. Itu kita tulisnya seperti ini ya. A ke B. Sedangkan di sini tandanya, tanda titiknya itu kosong. Kenapa? Karena di sini cuma kurang dari biasa ya, nggak ada kurang dari sama dengannya. Nah, sedangkan intervalnya kita tulis dengan buka kurung A, koma B, tutup kurung, seperti itu. Yang keempat adalah A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B. Gambarnya adalah A sampai B. Di sini titiknya kita penuhin ya, atau kita warnain hitam di sini. Sedangkan intervalnya kita tulis dengan buka kurung siku A, koma B, tutup kurung siku juga. Yang selanjutnya adalah X lebih dari B, tandanya seperti kayak yang pertama tadi, itu bedanya cuma ke kanan ya. Kenapa? Karena lebih dari B. Lebih dari itu tandanya ke positif, ataupun cara cepatnya itu jika kita tarik garis di sini, di tanda lebih dari sama dengan ini, maka tandanya ini mengarah ke kanan ya. Jadi panahnya juga ke kanan. Tapi dengan syarat X-nya ini berada di sebelah kiri. Harus ya, wajib. Nah, karena itu jika X-nya udah di kiri, kita tinggal lihat tanda kurang dari atau lebih darinya di sini. Jika tandanya lebih dari dan kita tarik garis lurus di sini, maka garis itu akan membentuk panah ke arah kanan ya. Oleh karena itu di sini kita gambar panah ke arah kanan juga. Nah, sedangkan intervalnya itu B, tak hingga, tutup kurung. Tutup kurung biasa semua ya. Dan begitu pun seterusnya. Membahas tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematis yang menunjukkan proposisi dua atau lebih objek. Notasi dasar dalam pertidaksamaan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Contohnya gimana? Contohnya gini. 2x minus 8 kurang dari 4x plus 2. Cara ngerjainnya gini. 2x min 8 kurang dari 4x plus 2. Itu cara yang pertama adalah kita satukan bilangan yang memiliki kesamaan ya. Di sini ada 2x, di sini ada 4x, maka 4x-nya kita pindah,
Dan 8-nya ini kita pindah juga. Pindah ke kanan, yang 4x pindah ke kiri. Jadinya seperti ini. Jadinya 2x minus 4. 2x minus 4x kurang dari 2 plus 8. Kenapa di sini rubah tandanya? Karena jika 4x ini pindah ruas, maka 4x ini menjadi negatif ya. Itu adalah salah satu hukum perpindahan dalam matematika. Nah, kalau udah kita pindahin, maka kita hitung aja langsung. 2x minus 4x itu hasilnya adalah minus 2x. Nah, sedangkan 2 plus 8 itu hasilnya adalah 10. Nah, karena di sini minus 2x, maka kita ubah dulu yang ada x-nya itu kita ubah menjadi positif. Caranya adalah kita ubah bilangan 10 ini menjadi negatif dan juga kita ubah tanda ini dari asalnya kurang dari kita ubah menjadi lebih dari. Jadi 2x lebih dari minus 10. Setelah itu kita pindah ruaskan 2x ini ke minus 10. Caranya adalah jika perkalian maka pindah ruasnya dia menjadi pembagian. Seperti ini. X lebih dari minus 10 per 2. Minus 10 dibagi 2. Hasil dari minus 10 dibagi 2 adalah minus 5. Maka HP-nya adalah minus 5, tak hingga. Kenapa tak hingganya berada di sini? Karena di sini lebih dari ya. Karena lebih dari, maka tak hingganya kita tulis di sebelah kanan. Dan grafiknya itu kira-kira seperti ini. Minus 5 ke arah kanan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jika di sini lebih dari, maka di sini kita tulis titiknya itu kosong ya, tidak penuh.